The Power of Spirituality, meraih sukses tanpa batas, begitu ya. Termasuk juga beliaunya sekarang aktivitasnya adalah seorang dosen pasca sarjana di Universitas Tribakti Lirboyo, Kediri. Baik, sekali lagi Bapak Ibu hadirin kami hormati, langsung saja untuk menyingkat waktu, berikan tepuk tangan yang cukup meriah untuk Dr. Nasrul Fakih Sarif Hasim SSI MSI. Kami persilakan. Mohon izin Bapak Ibu, saya jalan-jalan saja. Karena pertama waktunya jam ketiga, waktu yang amat berat. Bagi yang ngomong juga berat, yang dengarkan lebih berat lagi. Sehingga saya bisa jalan-jalan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa lebih semangat Bapak Ibu? Bisa. Saya akan cek semangatnya. Kalau saya bilang halo, jawabannya hai. Kalau saya bilang hai, jawabannya halo. Oke, halo. Hai. Nah, nanti kalau masih ngantuk lagi, saya akan bilang stand up. Jawabannya bukan komedi. Stand up jawabannya apa? Yes sir, semuanya berdiri ya. Nanti ketahuan yang masih duduk masih ngantuk. Ya. Saya ngajar adik-adik Akademi Angkatan Laut Bumi Moro, Bapak Ibu, sampai jam 3 pagi enggak ngantuk. Gimana mau ngantuk? Begitu ngantuk saya bilang stand up, yes sir. Kapan lagi ngerjain para perwira, ya kan? Kalau mereka letkol kolonel nanti jadi jenderal, berarti saya kan jenderal, betul ya? Iya, saya ini jenderal bintang 9 ya, dari Lirboyo. Jadi jangan main-main, ini kiai yang ngomong ini ya. Tak sumpahi sampean ya. Halo. Begitu saya bilang stand up, jawabannya apa? Yes sir. Tenang, nanti jam 5 sudah selesai kok. Saya ini kadang-kadang kalau ngisi enggak zamannya Pak Dekarwo, enggak zamannya Budi Kofifa, yus jam yang ini ki. Jam yang amat berat ya. Begitu saya bilang stand up, jawabannya apa? Yes sir. Begitu saya bilang sit down, jawabannya thank you sir. Duduk ya. Oke, kita coba stand up. Nah, semuanya berdiri, semuanya berdiri. Habis makan toh? Habis makan toh? Halo. Bapak Ibu, kalau di dunia ini ada produsen bikin satu produk dan produk itu dibikin cuma satu, alias limited edition, bentuknya unik dan khas, benar-benar spesial. Mahal apa enggak? Mahal apa enggak? Kenapa kok mahal Bunda? Karena limited edition. Lah kita lupa bahwa masing-masing kita ini diciptakan Tuhan cuma satu. Berarti kita ini produk limited edition apa enggak? Halo? Kalau ada 8 miliar manusia berarti ada 8 miliar sidik jari apa enggak? Kalau ada 8 miliar manusia di dunia hari ini berarti ada 8 miliar bau badan apa enggak? Nah, berarti masing-masing kita ini produk limited edition dari Tuhan apa enggak? Pertanyaan saya, mahal apa enggak? Kalau gitu pantas apa enggak kita memberikan prestasi yang terbaik di hadapannya? Halo? Pantas apa enggak kita klewas-klewes? Alasan, wah kurang pirang tahun aku pensiun. Saya kemarin 4 gelombang di BUMN, mereka-mereka yang pensiun. Biasanya ketemu saya adalah di hari pertama, mengatasi post power syndrome. Sing biasanya pejabat judang-juding, begitu pensiun gak ono sing dijuding. Sing dijuding bojone mbek anak-anake gitu kan. Halo. Maka nanti kalau saya bertanya siapa diri kita, jawabannya adalah saya spesial, diangkat tangannya. Yang enggak ngangkat tangannya hati-hati kena gejala stroke. Mudah-mudahan lekas sembuh, amin ya. Begitu saya bilang siapa diri kita, jawabannya adalah saya spesial. Kemudian tangan kirinya saya juara. Kemudian kedua tangannya, saya pasti bisa. Kita coba 2 kali saja ya. Saya spesial, saya juara, saya pasti. Kita coba, halo. Siapa diri kita? Saya juara, saya pasti bisa. Saya coba 1 kali lagi. Gak usah jaim, ado toko kantor. Ya, halo. Siapa diri kita? Saya juara, saya pasti bisa. Oke, sit down. Ya, silakan duduk. Begitu nanti ada yang tidak konsentrasi, saya akan teriak semacam ini. Sepakat? Sepakat?
Kapan lagi? Wis podo tua ya, Pak Dewi, tenang aja. Halo. Teman-teman sekalian, hati-hati. Saya punya pengalaman menarik. Teman-teman saya di Lirboyo, karena biasanya sudah pensiun, yang sudah pensiun, Anda kan belum, senengane browsing internet. Dan yang di browsing internet itu Bapak Ibu, delei penyakit lansia. Terus nyocok no. Saya bahasa Surabaya paham ya? Mohon maaf, saya orang Surabaya, sehingga bahasanya kasar, karena kita semua adalah makhluk kasar, bukan makhluk halus, gitu kan? Halo. Adik saya di Pemprov, masih muda adik saya, di Biro Hukum. Nggak usah tak sebut namanya, untuk sampai nancam. Namanya Syafaat Jawari. Di tempat ini juga kemarin BPPD ngundang saya. Padahal rumah saya belakangnya BPPD. Jadi Pak Gatot nggak tahu. Padahal saya khotib Jumat di situ. Loh Pak, rumah saya di belakangnya BPPD. Yang Satrio, ini Pak Yai gitu. Makanya jangan macam-macam yang di depan ini Pak Yai gitu ya. Tak sumpahi nggak sampean. Halo. Saya cerita lagi. Dia browsing di internet, cari penyakit apa? Lansia. Terus nyocok no Bapak Ibu. Teman saya di kedokteran UNER, seorang dokter, itu bingung gara-gara perilaku Bapak ini. Dia minta diantarkan ke dokter, ke rumah sakit, minta diopname. Padahal dicek semua kesehatannya apa? Sehat. Sampai dia marah-marah, dok, yang sakit, yang merasakan sakit ini saya, bukan dokter. Akhirnya anaknya tadi mendekati dokter, dok, wis enggak apa-apa, kalau dia kepingin opname, diopname saja. Betul Bapak Ibu, satu hari diopname enggak ada masalah, hari yang kedua, betul penyakitnya ada. Hati-hati, ini memilih kata-kata, memilih pikiran adalah memilih masa depan. Karena Allah itu akan menuruti persangkaan hambanya. Halo? Loh, ono dalile Bu, kok bisa? Hari ini saya mau katakan, jurnal kedokteran kekinian, biar Bapak Ibu enggak tanya latar belakang pendidikan saya, S1 saya di Farmasi UNER. Kemudian kuliah S1 lagi di Fakultas Dakwah, kemudian magister saya di ilmu komunikasi, kemudian saya kembali kuliah di S3 di Dirosat Islamiyah. Jadi saya paham farmasi, saya paham juga ilmu jiwa. Saya sekarang di pondok, karena kami dari keluarga sana, sehingga begitu lulus doktor, saya ditelepon oleh Anwar Mansur, mulai ngajar pasca di Lirboyo. Padahal rumah saya di Sidoarjo Pak, tapi karena yang nelpon Abah Yai, ya kita sami'na wa ata'na, karena pasti berkahi. Oke, lanjut perkenalannya singkat saja karena waktunya pendek. Bapak Ibu, jurnal kedokteran kekinian menunjukkan 80% penyakit itu karena pikiran. Karena apa? Halo? Kalau tidak percaya, Bapak Ibu hari ini marah-marah saja sampai 3 hari, ketemu siapa saja marah saja, nanti Bapak Ibu ambil kertas lakmus atau alat pengukur pH meter, Bapak Ibu ukur air seninya, nanti pH-nya akan naik. Itu artinya derajat keasamannya tinggi. Kalau itu diambil air liurnya, disuntikan kepada hewan kecil, mati. Halo? Bapak Ibu yang punya penyakit emah, penyakit diabetes, kita sudah diet Bapak Ibu, saya riset hampir 6 tahun, tetapi begitu kita banyak pikiran, ternyata kadar gulanya naik. Ya, kalau Bapak Ibu pernah sakit lumpangan, tahu lumpangan? Dikasih vitamin C nggak sembuh-sembuh, itu bukan karena kurang vitamin, tapi karena stres. Halo? Maka berarti hadapi hidup itu dengan apa? Bahagia saja, tersenyum. Apalagi sakit ini, begitu ambil kikil, ojo kembari kumat. Akhirnya sing loro iku gara-gara ojo-ojone iku mau. Halo?
10% karena pola makan, Bapak Ibu. Maka saya punya konsep di BUMN itu, agar kita tetap sehat, konsepnya disebut dengan gaul. Kita jadi orang yang tetap gaul, siap? Gaul itu G, gaya hidupnya sehat. A-nya aktivitasnya bermanfaat. U-nya uangnya banyak nan barokah, amin. L, lupanya dikit karena banyak ingat Allah. Itu gaul, bukan malam minggu dugem ae. Cip gitu. Pak Teguh guyu ae iki. Halo? 80% penyakit karena apa tadi? Pikiran. 10% karena pola makan. Berapa persen berikutnya karena kebiasaan yang buruk. Yang saya 4 tak tambahi kakean pola. Wis mengkrik rokokan gak enteng. Halo? Gimana? Lanjut apa enggak ini? Ini baru belum materi, ini baru mukadimah ini. Nanti saya ajarkan bagaimana Bapak Ibu mengatasi trauma-trauma, mau? Nanti diamalkan, jadi gak perlu ke psikiater, gak perlu ke orang pinter. Saya ajari, tapi diamalkan, mau apa enggak? Siap? Iki wis ono wong ta iki. Sampai yang nginep nang kene salate iso dijamak kosor. Asalkan tidak lebih dari 3 hari 2 malam. Halo? Sing sholat, sing gak sholat gayahe metu tak sholat sih gitu. Ternyata rokokan gak melebu-melebu ini. Pancet ae arek-arek iki. Halo? Lanjut? Mas, materi ini Mas. Nah, next. Bapak Ibu perhatikan ini, Allah Maha melihat yang daya lihatnya luar biasa, betul? Allah Maha mendengar yang daya dengarnya juga tidak betul? Allah Maha tahu yang daya tahunya juga tidak terbatas. Yang saya sampaikan ini dekengannya pusat Bapak Ibu. Dan pusatnya pusat, berarti siapa? Gusti Allah. Aku dhisik ngajar arek iku jek SMA Pak, sing jenenge Idam. Mondok nang nggone Pondok Queen Ploso Kediri. Ternyata sekarang viral, Rabi jek oleh family kami dari Ning Lirboyo. Nah, saiki viral ya. Ya ini kalah viral, tapi ya seneng aku. Dekengane pusat. Awake dhewe iki lali. Kita hidup ini dekengannya siapa? Allah. Berarti sing ngasih rezeki siapa? Mau pensiun atau tidak, selama Anda masih hidup, rezeki masih ngalir, betul? Maka gak usah stres-stres. Aku krungu nang Pemprov iku senengane sikut sana, sikut sini, jejek sana, jejek sini, jilat atasan. Ayo segera kembali ke jalan yang lurus. Nek aku sih ngomong kiai ini gak masalah. Tapi ini awakmu sing ngomong kepala dinas mecucu lah ini ya. Halo? Gimana? Lanjut? Sampeyan rungono iku dekengane pusat. Allah Maha melihat yang daya lihatnya tidak terbatas. Betul? Jenengan punya dekengane pusat, pusatnya pusat Gusti Allah. Jaluk nang Allah, betul? Tapi tidak semudah itu, setannya tidak terima. Di majelis ilmu kayak gini, setan tidak terima. Ngaji kayak gini nih, anggap ngaji wis iki. Cik nonton HP, ngomong dewe, ono maneh sing nyote. Jadi wong Indonesia iki sampai dirasani mbek Raja Arab kono. Teko umroh iku mudhun teko pesawat. Hai guys, sudah nyampe Madinah guys. Betul apa enggak? Begitu tawaf guys, umroh guys, 30 juta gitu. Loh, saya semangat kayak gini kok masih ada yang ngantuk, saya bingung ini. Halo? Wis sampean gak apa-apa njogo jajan lho sampai entek iki mau. Gak ono pembicara modern nang kono sampean ngantuk ya kan?
Wis saya pembicara melongaku ngene ae. Iki saya dikerjain oleh Pak Teguh ini. Disuruh ngisi jam terakhir. Jamnya ngantuk pisan. Usik ngomong sembayang Pak, alasan tibakno. Nang pojokan rokokan. Lah ero wong aku lewat kok. Kiai ini mau lewat gak ero ta sampean. Aku nek potongan kiai tambah ero kan wis potongan ngene ae. Biasanya aku nggak kresekan wis tas kresek ini melebung ini. Allahumma sholli ala Muhammad. Lanjut. Wis terus nomane. Mas, next. Jika kita sudah memantaskan diri dan kita sudah pantas mendapatkannya, maka pasti yang Maha Kuasa akan memberikannya, betul? Dia akan memberikan di saat yang tepat dan terbaik, tidak lebih dan tidak kurang. Ini hukum alam. Saya mau mengatakan Gusti Allah gak sare. Apapun yang kita lakukan hari ini sebenarnya mengeluarkan energi apa enggak? Dan energi itu tidak akan hilang dan dia akan dikembalikan kepada diri kita. Wes, engko aku ngomong ilmu fisika gak gaduh. Engko ngomong dalil, ono sing ngomong panas kan repot. Iki kesurupan kabeh gitu. Halo. Wes ngomong gak nang kantor saiki guyon ae. Tapi masuk apa ndak? Sampai nek ono buka FIFA wedi. Tapi nek ono Mas Emil Dardak Mbak Arumi, oh Mbak Arumi foto gitu. Sampai gak ngesakno buka FIFA ya arek iki. Halo. Ya saya guyon kayak gini, beliau kakak kelas saya di UNER. Dia di FISIP, saya di farmasi. Halo. Gimana? Lanjut. Saya tulis hukum alamnya Bapak Ibu. Ini sebenarnya Bapak Ibu pernah dengar dapat nasihat orang tua. Apa yang kamu tabur itu bakalan kamu tuai. Pernah dengar ini? Cuma cak bahasanya saya bahasakan rodok milenial dan bisa dibuat update status. Loh iya ibu-ibu sosmed isinya curhat toh ae. Halo. Lanjut. Kalau energi yang kita keluarkan itu 100, karena energi yang akan kita keluarkan itu sama dengan energi yang bakalan kita terima, betul? Betul? Saya bicara hukum alam. Hukum alam itu berlaku bagi semuanya. Tidak melihat latar belakang suku dan agama, betul? Ketika saya bawa spidol ini saya lepaskan, tidak peduli saya mokong atau tidak, dablek atau tidak, suku bangsa apapun, maka hukum alamnya kalau saya lepaskan dia pasti jatuh ke bawah apa enggak? Karena gaya gravitasi. Paham? Nah sama dengan ini. Halo. Saya pernah sampaikan di depan pejabat ini. Ya, gubernur hadir, bupati, wali kota, kalau tidak hadir yang hadir sekdanya. Kalau energi yang kita keluarkan ini 100, maka hasilnya harusnya di dalam konteks kehidupan Bapak Ibu, energi yang kita keluarkan itu hasil usaha yang kita keluarkan sama dengan hasil usaha yang tampak plus tabungan energi. Kalau energi yang kita keluarkan ini 100, kok hasil usaha yang tampak baru dicairkan oleh Allah 10, maka sebenarnya tidak perlu khawatir. Pasti cair. Berapa cairnya? 90. Betul? Yakin apa enggak? Maka sebenarnya urusan cair atau tidak itu bukan urusannya manusia. Betul? Urusannya manusia itu adalah bagaimana kita mengeluarkan energi tadi, positif atau negatif. Karena nanti cairnya tergantung apa yang kita keluarkan. Sepakat? Sepakat? Oke. Saya tidak sebut namanya Bapak Ibu. Selesai makan siang, pejabat-pejabat tadi itu makan bareng, terus kemudian ada yang dekati saya. Pak Dokter, kalau sudah terlanjur gimana ya? Pertanyaannya terlanjur yang mana?
Kalau terlanjur yang positif tidak sama masalah, betul? Kalau terlanjur yang negatif, berarti dia punya tabungan apa enggak? Punya tabungan apa enggak? Tabungannya negatif, iya kan? Kalau tabungannya negatif, dia negatif, mengeluarkan energi negatif, maka jangan salahkan Tuhan. Apa yang dia tabung nanti cairnya juga negatif, betul? Pertanyaan saya kemudian, Bapak yakin apa enggak kalau ini pasti cair? Karena Tuhan itu tidak akan pernah sare. Wah, kalau gitu merinding Pak ya. Maka kalau itu terkait dengan kesalahan yang mendolimi rakyat, maka Bapak harus kembalikan uang rakyat dan Bapak minta maaf secara terang-terangan. Wah, itu yang berat. Betul? Enggak seberapa lama terjadi bakar-bakar di Jawa Timur. Mobilnya kena bakar. Enggak seberapa lama terjadi tangkap-tangkap di Jawa Timur. Maka kemudian saya mengatakan, ya Allah, kok engkau mulai cairkan satu persatu. Halo? Kalau enggak percaya buktikan. Tentu buktikan yang positif dong, jangan yang negatif. Halo? Lo kok ngguyu sampean? Aku gak medeni, dijeroni apa enggak? Dijeroni apa enggak? Qur'annya jelas itu sebenarnya, tapi hukum fisikanya juga jelas. Kalau bahasa Qur'annya, faman ya'mal misqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yara. Jadi ternyata oleh Allah di dunia itu sudah ditunjukkan. Halo? Baik yang baik maupun yang buruk pasti cair apa enggak? Yo, gak percaya, tak medeni, gak medeni iki. Kalau kita memahami konsep semacam ini, hidup ini jadi semangat apa enggak? Rezeki itu yang ngatur Allah, betul? Dan rezeki itu tidak akan pernah salah alamat. Betul apa enggak? Maka tidak perlu sikut sana, sikut sini, jedek sana, jedek sini. Kalau itu dilakukan, menambah energi positif apa negatif? Ada yang kayak gini, wonge teko, endi wonge teko? Akhirnya aku malah niru-niru muridku Gus Idam ini. Halo? Bisa dipahami? Bingung? Saya tidak sebut nama perusahaannya Bapak Ibu. Kebetulan saya sering kali bantu teman-teman BNN Provinsi Jawa Timur. Saya yang membentuk relawan-relawan itu dari seluruh Jawa Timur. Saya mesti diundang, besok tanggal 24 itu para rektor pimpinan itu diundang BNN. Nah, saya diminta ngasih materi yang sama. Halo? Saya tidak sebut namanya, anak buahnya suruh ikut semua. Pada saat saya ngisi itu dia sering keluar masuk. Saya tidak tahu apa maksudnya. Berapa tahun setelah itu ada orang nelpon yang mengatakan, saya dulu meremehkan penjelasan Bapak. Bapak mungkin sudah lupa. Hari ini mata hati saya, mata pikiran saya dibukakan oleh Tuhan. Kedua anak saya, kedua-duanya kena narkoba. Dan kedua-duanya telah habis satu rumah, satu mobil. Dia sebut Bapak Ibu untuk bisa sembuh dan rehabilitasi itu butuh dia keluarkan angkanya Bapak Ibu, ratusan juta. Saya tidak sebut ya, pokoknya ratusan juta. Apa yang dia katakan? Uang itu persis dengan yang saya korupsi di perusahaan Pak. Saya memang tidak ditangkap, saya memang tidak dipenjara, tetapi rupanya Tuhan cairkan dalam bentuk semacam ini. Cair apa enggak? Gusti Allah enggak sare Bapak Ibu, kapan caire itu dudu urusannya dewi. Lanjut. Saya yakin Bapak Ibu seringkali mengalami amazing dalam kehidupannya. Betul? Seringkali Bapak Ibu dikasih oleh Allah rezeki yang datangnya tidak disangka-sangka. Itu bisa jadi, itu tabungan Bapak Ibu, amalan Bapak Ibu, energi Bapak Ibu yang pernah Bapak Ibu keluarkan. Halo? Gimana, dilanjut apa enggak ini? Kok sudah mulai ada yang pusing, kenapa ini?
Loh, sampean arep mulai ta? Tasnya kok digawe ae. Kayak budal umroh ae. Nek nang umroh iku isine paspor. Halo. Jangan perhatikan kata-kata itu. Jika kita sudah memantaskan diri dan sudah benar-benar pantas mendapatkannya, apa kata-katanya? Pasti yang maha kuasa akan di saat yang tepat, sering apa enggak? Dan yang terbaik. Paham sampai sini? Allah itu sayang sama kita. Cuma sing disayang gak rumongso. Klewas, Jumatan lu titip absen. Halo? Wis tuwek gak ngerti tuwek. Engko nek wayahe komat baru gruduk-gruduk. Betul? Nek durung komat jin nang warung. Gak ono. ASN Pemprov gak ono. Gak ono. Tambah nemen. Teko wonge. Allahumma sholli ala Muhammad. Lanjut. Bapak Ibu, pencairan energinya baik positif atau negatif, Allah memberikan pencairan itu kadang-kadang berupa 4 ta. Ta yang pertama harta. Bagi Allah gampang apa enggak ngasih rezeki yang disangka-sangka, yang tidak disangka-sangka? Gampang apa enggak? Bagi Allah cabut pun gampang apa enggak? Ta yang pertama. Ta yang kedua bisa jadi tahta. Apa tahta itu? Karirnya meningkat. Bisa juga gampang bagi Allah apa enggak? Karirnya dijatuhkan? Bisa. Ta yang ketiga adalah kata-kata. Omongannya didengarkan banyak orang. Bapak Ibu bisa amati, ada di masyarakat kita, dia bukan tokoh masyarakat, bukan ketua partai, bukan kiai, tapi kalau dia ngomong didengarkan. Ada apa enggak yang model kayak gini? Ini pencairan energinya berupa kata-kata. Tapi ada yang pejabat kalau dia ngomong rame dewe, ada apa enggak? Sampai saya pernah ngisi di salah satu instansi pemerintah di Indonesia ini. Sampai dia ngomong, Anda tahu saya ini pimpinan kalian. Bisa diam apa enggak? Hati-hati, itu bisa jadi energi negatif berupa halo. Biasanya nek ngaji kayak gini iki gak gelem ngrungokno ngomong dhewe. Sok pinter. Padahal nek dikongkon ngomong ya ora iso. Akeh apa ndak sing model kayak ngene? Wonge teko nek ana koncone aktif, SOP, iri, gaya, ngatong, ngidek-ngidek sekda. Ono. Tuh. Lha kok guyu apa provinsi sini ngene tok to? Padahal provinsi ini nomor 1 di Indonesia. Tapi gara-gara Bukovipa gak nyapres, sing nomor 1 saiki Jawa Tengah. Halo. Profesor-profesor sing nilai juri itu cerita aku, negara ini bingung, sakjane Jawa Timur sing oleh gara-gara Bukovipa gak nyapres. Wis gak usah disebarno ya. Halo. Gak ngerti itu termasuk energi positif atau negatif? Siapa yang nanam dia akan. Halo. Seweneng aku ngajar kelas jenengan ini. Semangat gitu. Ono sing nyatet gitu kan. Di BUMN itu yang levelnya direktur Pak. GM itu ngene tok Pak. Marung ono sing nangis paling banter dhek Pak. Karena 3 jam ketemu saya, nangis paling banter guguk-guguk. Paling ngene ae. Ternyata sudah kena gejala stroke gitu. Halo, post power syndrome itu bahaya Bapak Ibu. Post power syndrome itu bahaya. Karena letaknya di pikiran Bapak Ibu obatnya. Mau? Tak kasih obat ini. Gimana? Sip? Masuk? Kadang-kadang Allah cairkan berupa cinta. Disegani baik lawan maupun kawan. Ada apa enggak orang yang model kayak gini? Ada. Dia enggak soge, biasa-biasa saja, tapi seneng masyarakat itu.
Maka hati-hati pencairan energi itu Bapak Ibu, baik yang positif maupun negatif, itu bisa dicairkan oleh Allah dalam bentuk 4 harta, tahta, kata, dan cinta. Lah, ada guru SMP Negeri 24 Surabaya. Karena yang saya training guru-guru se-Surabaya Bapak Ibu. Guru-guru hebat itu, guru-guru pilihan. Dia tanya, halo, bisa dilanjut? Loh, saya kalau jenengan gak lanjut gak masalah. Saya selesai nyantok tanda tangan mulai wis beres. Cair. Gimana, lanjut? Guru SMP 24 tadi itu tanya, Pak Dokter, saya kok dengar penjelasan jenengan ini kok saya ini kalau ngajar, murid saya itu kadang-kadang mau cak lempar penghapus. Begitu jenengan menceritakan semacam ini, saya tanya, Bunda kenapa? Apakah dulu Bunda pada saat sekolah pernah ngerjain gurunya apa enggak? Kalau Bunda pernah ngerjain gurunya, kalau gurunya masih hidup, Bunda telepon, Bunda minta maaf dan datang sambil bawa oleh-oleh. Siapa tahu dengan cara itu energi negatif yang dulu berubah menjadi energi positif. Halo? Termasuk kalau jenengan nuturi anak terus anaknya celometan, jenengan evaluasi. Jangan-jangan dulu kita juga menggitukan orang tua kita. Halo? Gimana? Lanjut? Sampean kademen ta, Bu? Sampean gak tahu nang hotel ta? Engko tak omono Bu kopi pahe nak buah sampean macem-macem. Saya yang paling berat Pak ngadapi teman-teman dishub Pak. Anak buahnya Pak Wahid Wahyudi dulu. Sing bagian brengosan sing andalan-dalan itu pernah saya training Bapak Ibu. Ngene. Mari ngono nangisnya paling banter ta. Pak Wahid itu pensiun ya? Belum ya? Halo? Lanjut? Saya ditanya oleh teman-teman Cowas, konco lawas, Jawa Pos. Cowas, konco lawas, Jawa Pos. Ono Amu, ono Dimam Abror, wis macam-macam. Sing babat Jawa Pos awal-awal itu. Pertanyaannya gini kritis, Pak Dokter, gimana jenengan menjelaskan fenomena tentang Azrul Ananda? Siapa Azrul Ananda? Azrul Ananda tidak mengalami proses kerja kerasnya berjuang seperti bapaknya. Betul? Pulang dari Amerika, dia memang ditempatkan yang paling bawah, tapi terus tetap 1 bulan, seminggu, akhirnya nyampe. Bagaimana jenengan menjelaskan kasus contoh fenomena Azrul Ananda? Mau dijawab apa enggak? Mau? Kok kelihatannya ada yang sinis sama saya? Kasih berapa lembar ini? Hasil usaha sama dengan apa? Hasil usaha yang tampak plus tabungan. Bapak Ibu, terkadang Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sudah ngasih DP. DP itu ujian Bapak Ibu. DP itu bisa positif, bisa negatif. Dan letaknya DP itu di sini. Kalau Allah sudah kasih DP 50, tetapi kepantasan dirinya ternyata dia melakukan 25, maka berarti tabungan energinya jadi positif apa negatif? Saya ulangi, DP itu kadang kita ini diuji oleh Allah, DP itu baik positif ataupun negatif. Ketika kita diuji positif, tapi kemudian kita lupa derajat, dan kepantasan dirinya tidak sesuai ya dengan apa yang Allah kasih, maka berarti tabungan energinya jadi negatif apa enggak? Betul? Berarti berapa? Saya jelaskan pakai angka-angka Bapak Ibu untuk memudahkan pemahaman.
Tapi saya tidak mengajak Anda nanti hitung-hitungan mbek Gusti Allah. Lho wong sing koyo ngene kok Gusti Allah cek welas sama kita, betul? Halo? Ada orang Bapak Ibu dikasih DP negatif. Min 50. Bapak Ibu pernah tahu pembukaan Olimpiade sepak bola Piala Dunia di Qatar kemarin, yang membuka adalah seorang anak muda yang lahir dalam kondisi badannya tinggal separuh. Dia tidak punya kaki. Pernah lihat Bapak Ibu? Namanya Ghandim Al-Miftah. Berarti dikasih ujian apa enggak oleh Allah dia? Katakan itu min 50. Ketika kepantasan dirinya 25, maka berarti dia dikasih tabungan energinya berarti positif apa negatif? Ketika kepantasan dia melakukan 25, maka berarti tabungan energinya positif 75 apa enggak? Bisa dipahami? Halo? Bapak Ibu, kita pernah ngalami semacam ini. Kadang kita dikasih oleh Allah ujian tadi itu. Entah rezeki yang datangnya tidak disangka-sangka, tapi kalau kemudian kita tidak syukur, kepantasan dirinya tidak sesuai dengan yang Allah kasih, maka itu tabungan energinya jadi negatif apa enggak? Negatif. Ada apa enggak orang ketika diuji oleh Allah dengan kesenangan tapi enggak kuat derajat kalau bahasa orang Jawa? Ya, lali bojone ditinggal, gendaan naik. Ya, di luaran sana sok pahlawan, janda-janda cantik diopeni, tapi mbak anak bojone medite gak ketulungan. Ono wonge teko, atau ada di antara ibu yang korban? Halo, ya apa iki Mas Teguh diterus nata iki? Jam 7 sampai enak. Terasa apa enggak Bapak Ibu? Sudah hampir 30 menit lebih. Enggak terasa karena sampean ngrungokno. Lah sing ngomong ono sing ngomong, kok kan cair. Itulah bedanya orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Halo? Lanjut? Ada seorang bapak, putranya 10. Itu kalau lahir lagi, kesebelasan. Bapak ini punya kos-kosan banyak Bapak Ibu. Yang namanya anak kos itu biasanya ono apa enggak sing bayare terlambat? Ono apa enggak sing dablek? Tapi bapak ini enggak marah, dipanggil itu, mungkin wong tuamu lagi ono masalah ekonomi. Kon tetep kuliah nang kene. Nek perkara makan saja, makan melu dalem. Tahu melu dalem? Melu bapak ibu. Lah rupanya bapak ibu setiap tahun itu ono ada regenerasinya. Paham ya? Begitu ada yang lulus, ada yang kos lagi, ono sing model kayak gini iki. Bahkan ada yang nikah, itu dinikahkan oleh bapak tadi itu. Sampai ngelamar mantu ya bapak ibu itu tadi, karena arek iki omahe luar Jawa. Awalnya bapak ibu istrinya marah-marah. Pak nih, awake dhewe iku wis duwe anak 10, kok cek kobre ngopeni anake wong. Lah rupane bapaknya tuh mengingatkan, Bu, anak kita ini nanti bakalan mondok, bakalan kuliah. Bayangkan kalau itu terjadi pada anak kita. Wis tah iku dianggap koyo anake dhewe ae. Pertanyaannya, apakah bapak tadi hitung-hitungan? Apakah bapak tadi sudah kenal rumus ini? Hasil usaha sama dengan hasil usaha yang tampak plus tabungan energi? Halo? Ketika bapak ini anaknya sudah besar-besar, butuh biaya, butuh pekerjaan, bapaknya sakit-sakitan, orang yang pernah dia bantu tadi semuanya dengar. Ada yang pernah jadi kepala Dolok Jawa Timur, Dr. Andes Haji Muhammad Amin. Ada yang pernah menjadi rektor IAIN almarhum Profesor Dr. Bisri Afandi. Ada yang pernah jadi wali kota Kediri. Semuanya datang Bapak Ibu sekalian, seluruh biaya rumah sakit yang nanggung siapa? Dan anak-anaknya ditanting oleh orang-orang yang kos dulu dibantu oleh bapak tadi.
Pertanyaan saya, cair apa enggak? Apakah tadi Bapak itu hitung-hitungan? Hasil usaha sama dengan hasil usaha yang tampak plus tabungan energi? Halo? Lanjut? Bapak Ibu kalau di desa yang pekerjaannya ngatur banyu itu apa istilahnya? Ulu-ulu ya? Joko Tirto. Itu kan pejabat kan di desa? Mas saya itu cerita. Tapi gara-gara dengar cerita itu, mas saya enggak berani berangkat haji. Dulu pejabat yang ngatur ulu-ulu Bapak Ibu sekalian. Dia sudah lama enggak jabat. Ternyata ketika dia jabat jadi ulu-ulu, dia itu sering kali kalau malam-malam itu nyumpeti sawah tonggone. Terus iku dialirno nanggone sawahe dhewe mbek dulur-dulure. Wes gak dadi pejabat Bapak Ibu. Pejabat desa maksud saya. Lu kok berangkat umroh haji? Pada saat melakukan ibadah umroh haji, kan mau sholat itu kan wudu. Betul apa enggak? Airnya kan banyak di sana. Begitu dia wudu, mbak Gusti Allah itu airnya mampet. Begitu dia pindah, karena yang sebelah kan ngalir, dia pindah lagi. Menurut penglihatan dia, itu banyunya gak metu. Sampai dia 10 kali Bapak Ibu sekalian. Terus dia tayamum. Ditakoni mbek kanca-kancane, "Kon iki gendeng kon niku. Banyu wae kok tayamum." Ya apa sih? Mampet kabeh. Pada saat dia sholat, Allah tunjukkan itu malam-malam ketika dia nyumpeti. Maka dia nangis, dia minta maaf sama Allah. Pertanyaan saya, cair apa enggak? Gusti Allah gak sare Bapak Ibu. Ada orang yang ringan tangan, tahu ringan tangan? Ringan tangan bukan sering nolong wong gak. Cepak gitu. Loh kok pas balang jumroh Bapak Ibu, mestinya kan rono toh. Loh ono wong balang kena ndase. Wis aneh-aneh Bapak Ibu, cair apa enggak? Jenengan perhatikan. Ada apa enggak di kampung itu? Kalau ono tonggo loro, terus ono sing apa? Gurak-gurak iku nyambangi. Biasanya wong sing koyo ngono sehat apa enggak? Sing entengan tadi kok. Sehat. Yuk jai kok loro, ayo kasih sambangi gitu. Ono apa enggak sing model kayak gini? Dan biasanya iku sehat gitu. Disenengi wong akeh, bener apa enggak? Tapi nek ono wong loro gak gelem nyambangi, tapi nek dhek loro kepingin disambangi. Halo, ono? Wonge teko? Asli kelas iki seneng aku. Semangat mau itu kok teko. Muhammad sholli ala Muhammad. Clear? Sip? Lanjut? Mas, sampai jam piro Mas saiki? Aku gak wani suwi-suwi wong anggarane gak ono. Saiki aku repot ngisi BUMN itu alasannya anggarane gak ono yoan. Lanjut. Hasil usaha sama dengan hasil usaha yang tampak plus tabungan energi. Kalau kita memahami konsep semacam ini, hidup jadi semangat apa enggak? Betul? Karena apapun yang kita lakukan itu sebenarnya energi. Apapun yang kita lakukan Gusti Allah gak sare. Sip? Pak, apa? Kok gak kuat ngangkat kepala? Apa kakek utang sampean? Lanjut. Maka apapun yang kita lakukan, Bapak Ibu, lakukan yang terbaik dengan tetangga, dengan teman, apapun niatin semata-mata karena Allah, karena dapatnya double, dunia cair, akhiratnya Allah lipat gandakan pahala. Sip? Halo? Sing positif ya cair, sing negatif ya cair. Anda habis kegiatan ini cair semua kok.
Enggak tanda tangan ya kan? Maka yang semangat, absennya di halo. Lanjut. Ayo next mas. Mas. Saya tulis di buku judulnya The Power of Spirituality, penerbitnya Erlangga Jakarta. Saya bisa keliling ya gara-gara nulis buku. Nah, berarti energi positif apa enggak? Saya tulis di buku itu, kunci awal untuk meraih sukses apapun, itu rumusnya adalah HIT. Apa HIT itu? Merke obat nyamuk. Betul? Hanya adalah hancurkan penghalang. Penghalang mana yang paling bahaya? Yang tampak apa tidak tampak? Yang tampak apa tidak tampak? Yang tidak tampak yang paling bahaya. Kalau yang tampak, Bu, minggir sini, Bu. Minggir, Bu, minggir. Nah, kan bisa kan? Karena tampak. Yang paling bahaya yang tidak tampak, betul? Apa? Hambatan yang tidak tampak tadi. Penghalang yang tidak tampak, Rasulullah sudah ngasih warning. Ya, saya terjemahkan bebas saja hadisnya ya. Langsung saya artikan ya. Kalau saya pakai bahasa Arab, bahasa Al-Qur'an nanti ada yang bilang panas, panas gitu. Berarti kan saya harus meruqyah ini. Karena jinnya enggak terima ini. Jinnya Gerahadi, mbak jinnya kantor gubernuran melu rene gitu. Halo. Ya, selamat datang Ibu. Biasanya yang baru datang kan pembicara ini. Saya tunggu jenengan iki mau. Halo. Sejatinya setan itu tahu kekuatan utama manusia itu adalah letaknya di antara dua telinga. Saya ulangi. Sejatinya iblis itu tahu kekuatan utama manusia itu adalah letaknya di antara dua telinga. Maka dia seringkali mengganggu kita juga melalui dua telinga. Apa kekuatan utama manusia yang letaknya di antara dua telinga, Pak? Ben gak ngelamun sampai. Mata. Apa kekuatan utama manusia yang letaknya di antara dua telinga? Iblis tahu kalau ini dipakai oleh manusia, manusia akan memiliki kekuatan yang luar biasa. Apa Bapak Ibu? Pikiran. Ada yang bilang otak, saya tanya, kambing punya otak? Bingung Ibu. Kambing punya otak? Punya. Kambing punya otak? Manusia punya otak? Apa dong yang membedakan? Akal, betul ya? Kambing punya otak, manusia punya otak, bandeng pun punya otak, betul? Tapi hanya manusia yang mampu membuat otak-otak bandeng. Betul? Sering apa enggak Bapak Ibu ketika kita mau melakukan sesuatu terjadi pertarungan antara pikiran positif dan negatif? Betul? Loh, Bapak Ibu hadir di Trawas Royal ini terjadi pertarungan apa enggak? Iki lapo tuh ono pelatihan. Enak nang kamar. Renang. Halo? Apalagi di majelis ilmu kayak gini setannya enggak terima, betul? Iki lapo tuh ngundang kiai. Lanjut. Kata Rasul, dengan catat hadisnya, saya terjemahkan bebas. Jika terngiang-ngiang di dalam pikiran kita sesuatu yang mendorong-dorong untuk melakukan keburukan dan menunda kebaikan, maka itu adalah bisikan setan. Jika terngiang-ngiang di dalam pikiran kita sesuatu yang mendorong-dorong untuk melakukan kebaikan dan semakin menegaskan yang benar adalah benar, maka itu adalah bisikan malaikat. Dan setiap hari terjadi pertarungan ini apa enggak? Ada temennya yang di majelis ilmu kayak gini memperhatikan, nyatet, nulis, dijak ngomong. Hati-hati sing ngejak ngomong kena bisikan setan. Disenggol koyok kuliah nyatat. Halo? Ya apa? Lanjut. Dan hati-hati. 5 hal ini, gembok mental ini, mudah-mudahan riset ini keliru. Penyakitnya disebut dengan depresiasi diri.
depresiasi apa? Diri. Ciri orang yang kena penyakit depresiasi diri ini, 8 dari 10 orang Indonesia kena ini. Maka tadi saya mengatakan mudah-mudahan riset ini keliru. Tapi kalau Bapak Ibu nanti cek ke anak buahnya Bapak Ibu, tanda-tandanya ada, ya berarti riset ini betul. Ciri-ciri orang yang kena penyakit depresiasi diri itu belum mencoba sudah bilang ndak bisa, sulit, ndak mungkin, angel. Sering Bapak Ibu dengarkan? Coba kamu yang buka acaranya ya, kamu yang jadi moderatornya. Aduh Pak, sumpah Pak, saya ndak bisa ngomong Pak. Temen Pak, wallahi Pak, saya ndak bisa ngomong. Sering apa ndak? Jenengan amati, berarti riset ini keliru dong. Riset ini benar berarti. Coba kamu yang jadi MC-nya ya, coba kamu yang saya tugasi ini, ditugasi oleh dinasnya. Aduh Pak, sing nom-nom Pak, sing tua besar pensiun lah Pak. Sing ngenom alasannya apa biasanya? Masih muda, belum banyak pengalaman, betul apa enggak? Halo? Ini bisikan setan Bapak Ibu, ini gembok mental ini. Karena setan tidak suka hidup kita ini mulia, betul? Setan itu ketika dikeluarkan dari surga itu karena kesombongannya, tidak mau hormat sama manusia. Manusia itu derajatnya mulia, sudah mulia dimasukkan surga oleh Allah. Seandainya Nabi Adam dan Ibu Hawa tidak tergoda oleh bisikan setan, kula lan panjenengan iki wis gak layanan dunia, nang surga. Nah karena lahirnya di dunia, karena tergoda oleh bisikan setan bahwa Bapak Ibu, maka kemudian Nabi Adam dan Ibu Hawa harus turun ke dunia. Maka bawaannya dunia itu mesti berjuang. Karena ada setan, setannya dikasih umur panjang. Ketika dia berdoa sama Allah, dikabulkan. Apa artinya? Iblis saja kalau berdoa dikabulkan oleh Allah, itu dikasih umur panjang. Apalagi manusia, betul? Lah kalau ada manusia, males berdoa, ngalang-ngalai setan apa enggak? Wong sholatnya titip, wong head iku M iku wong wedok. Lu ngono wong lanang mulu M, kon gak sholat M. Halo? Allahumma sholli ala Muhammad. Saya harus baca sholawat ini karena ada yang mencoba ilmu kekebalan saya. Kone kiai kok ditantang sererek kone. Lanjut. Gak wani, Pemprov ngundang aku gak wani. Soalnya gak iso bayar. Lanjut. Hati-hati, memilih kata-kata, memilih pikiran adalah memilih masa depan. Betul? Bapak Ibu, saya pernah punya teman artis. Kalau Bapak Ibu kenal artis ini berarti umurnya sudah setua saya lah. Bapak Ibu pasti kenal itu, artis sinetron dulu sering kali ngomong pusing. Siapa Bapak Ibu? Dulu waktu sinetron sering kali ngomong pusing. Peggy Melati Sukma. Betul apa enggak? Betul Bapak Ibu, hidupnya pusing saat itu, suaminya hilang, enggak pernah kembali. Maka hati-hati memilih kata-kata. Hari ini dia sudah sadar, sudah tobat, dia wakafkan dirinya untuk kemanusiaan. Halo? Kadang-kadang enggak diomongkan Bapak Ibu, tapi di batin itu energinya jauh lebih luar biasa. Maka kalau batin yang positif aja. Halo? Karena Allah itu akan menuruti persangkaan siapa? Hambanya. Saya lagi bina Bapak Ibu, pengusaha-pengusaha yang utangnya miliatan. Dan sekarang sudah sadar tobat. Dulu dia punya prinsip yang namanya usaha harus utang dan utang. Nah itu gara-gara itulah kemudian mindset berpikirnya dia terlilit utang. Halo? Kok ngantuk? Bu, ngantuk Bu? Oh, kok gini aja Bu? Kok bebannya terlalu berat ya Bu ya? Saya punya murid anak Unesa Bapak Ibu S2. Sudah lama lah. Dia kecelakaannya di kota Mojokerto Bapak Ibu. Tapi dia dibawa lari oleh polisi di rumah sakit yang saat itu masih baru di Krian sana. Yang bangunannya kayak hotel. Pada saat saya sambangi itu Bapak Ibu sekalian, dia itu kakinya patah.
Sebenarnya sih keserempet Bapak Ibu, tapi sing nyerempet truk. Itu masalahnya. Halo. Ngomong-ngomong dia bilang, Pak Dokter, saya kok ingat materi jenengan. Apa? Saya sebelum kecelakaan, 3 hari sebelum kecelakaan, saya itu lewat jalan raya di Krian ini Pak. Dan saya melihat rumah sakit yang saya setiap nama ini kan rumah sakit baru, bangunannya kok apik koyok hotel. Aku gak ngomong Pak Dokter, cuma batinku ngomong ini, Danio iso ngerasakno nginep 2 dino 3 dino. Ayo, dituruti apa ndak Gusti Allah? Maka batinnya itu batin sing po. Bapak Ibu kalau digojok teman-temannya, dan itu kalau positif, enggak usah marah-marah, enggak usah bimoli, enggak usah bibirnya monyong 5 cm. Cukup dengan dijawab apa? Amin gitu aja. Dulu saya di SMA 6 Surabaya Bapak Ibu sekalian, itu saya punya teman satu SMA, kalau kegiatan paskibraka, kegiatan teater, kegiatan OSIS, dia itu mesti datang dan bontot, tahu bontot Bapak Ibu? Lah, dia bontot ayam crispy. Sehingga kami teman-temannya akhirnya gojlok dia. Setiap dia datang itu kita bilang, "Oh, juragan ayam teko, juragan ayam teko." Dan jawabannya apa Bapak Ibu? Amin. Sekarang Bapak Ibu nanti ketik ya, cari Laziza Fried Chicken. Dia pemilik Lazizanya Bapak Ibu. Pernah dengar Laziza Fried Chicken? Namanya Insinyur Judas Setiawan, yang putri namanya Naini Ruriku. Itu teman. Maka kalau Anda misalnya digojok, waduh Bu aja, kamu mau kurang ajar aku udah ngaji kapan gitu. Siapa tahu itu doa. Halo? Kita kadang-kadang kalau digojok positif bimoli marah-marah ya. Padahal untuk meredakan bisikan setan, Anda tetap bersyukur saja. Amin, barokallah gitu kan. Halo? Kok bisa ngantuk sampean? Maring ini dadak ketap-ketip ini. Sih. Sekda ini. Lanjut. Hati-hati dengan kata-kata tapi. Ayo, setelah kata tapi mesti alasan apa enggak? Saya sih ingin berubah, tapi jadi setan seringkali nunggang ini Pak. Nah ini saya catat Pak, di buku itu saya. Ini yang saya sebut dengan gembok mental. Alasan yang seringkali ditumpangi yaitu dalih usia. Betul? Sing jekno alasannya apa? Belum pengalaman, masih muda. Sing tuwek alasannya? Wis tuwek tarek. Aku karek pirang tahu. Wis sak bantu ae dengan Al-Fatihah. Sing guyu banter, sering alasan yo. Halo. Bapak Ibu kalau dalih usia ini dipakai, maka tidak ada KFC. Pernah ke KFC? Bapak Ibu kalau ke KFC ada gambar orang tua apa enggak di situ? Namanya Colonel Sanders. Dia mengawali bisnisnya pada usia pensiun. Dulu di pabrik itu saya sering kali katakan pada anak buah saya, kalau kamu nawari, kalau ditolak, jangan pernah berhenti kalau tidak 1008 kali. Colonel Sanders itu ditolak 1008 kali Pak. Dia punya hobi masak, resep masakannya ditawarkan dari satu restoran ke restoran yang lainnya. Ditolak Pak, berapa kali? 1008 kali. Kalau Colonel Sanders alasan usia terus menyerah, maka tidak ada KFC. Bapak namanya siapa? Hah? Yang ada adalah Usman Fried Chicken. Halo? Pakai alasan usia Colonel Sanders? Kalau dalih usia ini dipakai Bapak Ibu pernah dengar Profesor Dr. Emil Salim? Pernah tahu Profesor Dr. Emil Salim? Mantan apa itu? Menteri, usianya sudah 91 tahun Bapak Ibu. Kami kemarin para dokter-dokter muda dipanggil oleh beliau, termasuk Rektor IPB Profesor Dr. Satria. Ternyata beliau ingatannya masih kuat Bapak Ibu. Dia hadir itu, dia masih memantau perkembangan teknologi, perkembangan ekonomi dunia. Padahal usianya berapa? Kita dikumpulkan ini, Anda anak-anak muda ini, intelektual muda ini, Anda harus selamatkan negaramu. Usianya 90 tahun Pak. Lah banyak di antara kita baru usia 50 ke atas, ngesot sikile yang gorek ini. Asam urat apa ya? Kolesterol. Halo.
Pakai alasan usia apa enggak? Pak Emil Salim tadi itu. Kami yang muda-muda itu kalah. Coba kamu buka ini, kamu browsing di internet ini. Bagaimana Indonesia menghadapi era globalisasi, bagaimana teknologi, bagaimana kemudian perkembangan, itu masih. Lu sementara kita jadi nom-nom yuk kelewas ya. Nang kantor gak ada pekerjaan, main sekak. Kadang bola sodok, ono apa enggak? Biliar. Jawa Timur termasuk paling baik Bapak Ibu. Saya pernah berkunjung di provinsi yang lainnya, lebih parah. Jam 10 itu belum ada yang ke kantor kebenuran. Apalagi di Papua, parah lagi. Halo? Iku gak dikira energi mau. Sip? Ini ono Emil dadak suweneng ini. Pakai alasan usia. Kalau dalih usia ini dipakai Bapak Ibu, maka tidak akan ada bocah perempuan Indonesia yang saat itu usianya baru 6 tahun. Dia sudah mencatatkan rekor muri penulis termuda di Indonesia. Namanya Gevira Nur Fatimah. Saya kalah Pak, saya baru nulis buku usia 35 tahun. Dan sampai hari ini baru 28 judul buku. Gevira Nur Fatimah, kecil-kecil Bapak Ibu, 6 tahun sudah berkarya, mencatatkan rekor muri. Pakai alasan usia? Putrinya Kiai Haji Abdullah Gimnastiar, Agim. Oh ya Pak, anak Agim loh alasan. Apa di Bandung AA, di sini kan juga tidak. Halo. Sering apa enggak ini ditunggangi oleh bisikan setan? Inilah gembok mental Bapak Ibu sekalian. Kalau ini dipelihara, maka setannya tepuk tangan. Betul apa enggak? Teman saya di Kompas itu pernah bikin karikatur. Wah, enggak ada mungkin. Bikin karikatur, setan di Indonesia itu stres, namanya Om Pasikom. Dia gambar setan, terus kemudian dia berdoa, Tuhan tolong saya dimutasi dari Indonesia. Lu kenapa? Karena pekerjaan saya banyak diambil alih oleh para pejabat negeri ini. Loh, Anda bisa bayangkan, setan aja stres di Indonesia. Halo? Malah ngelok pensiun ya. Lanjut. Apa yang ketiga? Sering apa enggak dalih kesehatan jadi alasan? Aduh Pak, saya kalau lama-lama ambeien. Bapak Ibu pernah tahu Pepeng? Yang dulu kuis jari-jari. Dia diuji oleh Allah Bapak Ibu selama 10 tahun. Dia tidak bisa berjalan, dia hanya bisa berbaring di tempat tidur. Tetapi dia menulis, dia berkarya, ngajar mahasiswanya datang ke kamarnya. Dia dibikinkan acara oleh TV One Inspirasi Pepeng. Saya dapat ilmu berharga dari Mas Pepeng. Apa yang dikatakan Pepeng? Justru saya mendapatkan cinta kasih Allah ketika saya sakit. Oleh karena itu saya tidak boleh menyerah untuk terus berkarya menginspirasi Indonesia menjadi jauh lebih baik. Pakai alasan kesehatan Bapak Ibu? Pepeng sudah meninggal dunia Bapak Ibu. Pepeng itu arek Jawa Timur Bapak Ibu, dari Sumeneb. Saya kalau ingat Madura Bapak Ibu, saya tidak akan pernah lupakan Madura Bapak Ibu. Seumur-umur saya ngisi training, ngisi pelatihan, dijemput pakai mobil ambulan, ya Madura Bapak Ibu. Loh kenapa kok tertawa? Kenapa kok ambulan Bapak Ibu? Biar cepat. Orang Jawa Timur itu cerdas apa enggak? Tapi begitu ambulannya itu masuk ke rumah saya, ke gang rumah saya di Waru, di Esparman itu tetangga kanan kiri, loh siapa sing loro iki? Begitu turun Bapak Ibu yang jemput itu rambutnya panjang, saya cari rumahnya Dokter Sarip, loh saya, Bapak kan ngisi di Madura, iya pakai ini, iya Pak biar lancar gitu. Maka sejak saat itu Bapak, saya kalau ngisi kemana-mana, enggak mau dijemput, saya datang sendiri. Tanya Pak Teguh ini, saya hari ini datang sendiri bawa mobil sendiri, karena trauma. Sudah 2 kali dijemput, yang kedua adalah Basnas Jatim. Dulu ketua Basnasnya Wakil Gubernur Gus Ipul. Ya. Anak-anak Basnas bilang, Pak Dokter gampang itu, dijemput pakai mobil apa mau. Betul, ambulan lagi. Rapat di Prigen. Begitu turun saya bilang sama Gus Ipul, Gus, wis ping pindho aku jemput ambulan ini. Iki nek ping 3 aku oleh tropi Gus. Gus Ipul guyu aja. Akhirnya kualat, kan kalah ya. Lah iyalah wong kiai kok.
kiai gak duwe wedi ini. Ya lo disunat. Halo. Siapa diri kita? Saya spesial, saya juara, saya pasti. Kenapa tadi saya teriak? Karena ada yang sudah 5 watt. Halo. Saya tadi kan bilang, kalau sudah ada yang tidak konsentrasi saya teriak. Begitu ada yang teriak langsung, oh, lupa apa tadi? Saya spesial, saya juara. Ini berarti wong sampean arep pensiun kabeh gitu kan. Halo. Siapa diri kita? Iki diterus nopo enggak iki, Dek? Iki baru mukadimah wis gelegeken kabeh iki. Masuk apa enggak tapi materinya? Nanti bagi Anda, nanti Anda menyiapkan generasi setelah kita harus jauh lebih hebat dari kita. Betul apa enggak? Karena masa kita sebentar lagi kan. Apa yang dicari kalau tidak meninggalkan generasi yang hebat, jauh lebih hebat daripada kita? Ini penyakit-penyakitnya saya tunjukkan. Halo? Kalau dalih kesehatan ini dipakai teman-teman sekalian, kita tidak akan pernah punya presiden Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Apakah Gus Dur pakai alasan kesehatan? Betul? Gus Dur itu hebat itu. Gus Dur itu KKN. Kanan kiri nuntun. Kok disuruh mundur oleh orang Indonesia? Kualat orang Indonesia ini. Betul apa enggak? Loh, kalau saya yang ngomong kayak gini ada masalah Pak, sesama kiai. Kalau sampean sih ngomong kualat. Angel wis. Tekengane pusat. Halo. Pakai alasan kesehatan? Ghanim Al-Miftah tadi yang membuka Piala Dunia Qatar pakai alasan kesehatan. Dia lahir dalam kondisi separuh, Allah masih kasih hidup, dia jalan pakai tangan kanan. Bapak Ibu kalau browsing di internet, salah satu motivator terbaik di dunia hari ini itu namanya Nick Vujicic, buntung kedua tangannya, buntung kedua kakinya. Bukunya sudah ditulis masuk Gramedia 8 tahun yang lalu. Ketika ditanya apa kunci sukses kamu, apa jawabannya? Saya tidak pernah menjadikan alasan kesehatan, saya tidak pernah menjadikan alasan kebuntungan kedua tangan saya, kebuntungan kedua kaki saya, selama saya yakin akan kebesaran Tuhan. Harusnya kita umat beragama jauh lebih hebat. Coba kita sholat sudah Allahu Akbar, betul? Kita sholat itu kita sudah janji sama Tuhan, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Artinya Bu, loh, itu janji apa enggak sama Allah itu? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Artinya Bu, loh kok kan harus ngerti ini? Wahai pelajaran agama gak melebu. Itu kan kita komitmen janji sama Allah, sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku, semua prestasi yang terbaik itu diberikan kepada siapa? Lillahi rabbil alamin. Iku lho dagangane pusat ngono. Halo. Tapi mungkin karena ndak tahu artinya. Kadang-kadang sholat pikirannya materi ya. Sampai dungone keliru. Inna Suzuki wa Yamaha wa Kawasaki wa Honda. Iki malaikatnya iso meso dipisui jangkrik arek Jawa Timur iki. Halo. Lanjut. Mas, jam piro, Mas? Jam berapa? Loh, jam 3 kat mau. Yang keempat, sering apa enggak jadi alasan juga? Halo? Yang keempat, sering jadi alasan apa enggak? Wah, saya enggak mungkin bisa Pak, saya kan cuma S3, SD, SMP, SMA. Sering apa enggak? Alasan latar belakang pendidikan. Bapak Ibu kalau ini jadi alasan, Jawa Timur tidak akan pernah punya tokoh kaya raya dulu, yang dulu tinggal di Jalan Raya Darmo, namanya Haji Sukri Adenan. Haji Sukri Adenan. Ya, developer. Dia sekolah dasar tidak tamat, pakai alasan. Dia kalau bikin usaha Bapak Ibu, dia tidak pernah membaca bukunya Robert T. Kiyosaki.
Dia tidak kuliah di Fakultas Ekonomi UNER. Kalau dia buka usaha Pak, kalau dia utang, bukan utang konsumtif, tapi utang apa? Produktif. Yang bayar orang lain apa enggak? Dia bikin rumah, rumahnya yang kontrak, yang beli, berarti yang bayar orang lain apa dia? Pakai alasan latar belakang pendidikan? Dulu awal-awal handphone itu kan besar Pak ya. Dia orang yang pertama di Jawa Timur yang punya handphone besar Pak. Handphonenya 2, kalau bunyi bingung. Telepon lho kok ngendi to muni kabeh gitu. Bapak Ibu pernah dengar Andri Wongso? Seorang motivator nomor 1 di Indonesia tahun 2000. Sekolah dasar tidak tamat Bapak Ibu. Murid-muridnya kami, doktor ini, kami doktor profesor itu murid dia. Andri Wongso yang nulis buku motivasi. Dia pernah diundang oleh Gubernur Jawa Timur sebelum Pak Dekarwo, Jenderal Imam Utomo, untuk memotivasi tim Pon Jatim, dan saat itu kita juara umum, mengalahkan Jakarta dan Kaltim. Andri Wongso itu sekolah dasar tidak tamat, kami murid-muridnya, doktor S1, S2. Pertanyaan saya, pakai alasan? Kami kadang-kadang bertanya, jadi kalau dia punya gelar Bapak Ibu, gelarnya itu aneh. Andri Wongso, SDTT TBS, ayo aneh apa enggak? Kami tanya, bang gelarnya kok aneh? Apa jawab dia? Ya, gelar ini tidak saya dapatkan di perguruan tinggi manapun di dunia, kata dia. Gelar ini saya dapatkan dari pahit getirnya hidup di Universitas Kehidupan. Dan ternyata gelar itu singkatan Bapak Ibu. Andri Wongso, SDTT TBS, sekolah dasar tidak tamat, ternyata bisa sukses. Pakai alasan? Halo? Bapak Ibu yang terakhir, kelihatannya nomor 5, apa tadi Mas? Nomornya nomor 5, tapi rankingnya nomor 1, paling sering dipakai apa enggak oleh orang Indonesia? Ya apa maneh Pak, nasib. Waspadalah Bapak Ibu, kalau ini sering dipakai, maka setannya seneng Bapak Ibu, karena kita kalah sebelum berperang, betul Pak enggak? Begitu terngiang-ngiang pikiran negatif, terngiang-ngiang gembok mental ini Bapak Ibu, maka Bapak Ibu sudah pastikan ini bisikan saya. Bapak Ibu segera minta perlindungan sama Tuhan. Astagfirullah, setan ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Begitu ada teman, setiap ketemu isinya sambat tok. Ono wong itu kok semakin sering sambat, sing ngrungokno ikut seneng apa senep? Itu pikiran negatif semua. Halo? Bapak Ibu langsung ngomong, astagfirullahaladzim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kok ini kurang ajar, aku melu seminare Pak Dokter, aku duduk setan, semakin dia marah-marah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lah kok dia marah-marah, Anda bacakan Al-Falaq, An-Nas, Al-Ikhlas. Sekalian diruqyah biar jinnya keluar gitu. Halo? Maka waspadalah, ada 5 gembok mental yang harus kita hancurkan. 1, berpikir negatif. 2, pakai alasan usia. 3, pakai alasan 4, pakai alasan latar belakang pendidikan. 5, nasib. Ya, nasib. Padahal bunyinya ayat apa? Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib satu kaum kecuali kaum itu merubah diri mereka. Berarti apa? Isinya anfusahum itu apa isinya? Pemikiran, kesadaran, dan apa? Perasaan. Coba, setan tahu apa enggak? Yang diganggu tadi apanya? Pikiran. Paham? Sip? Masuk? Ya apa? Buyar? Kayak tukang parkir ya, terus. Kanan apa kiri? Kanan. Iki nek tukang parkir nang Surabaya telok lema kabeh. Terus, lu kok jeduk? Lu aku kan gak ero Pak gitu. Wis Madura itu kalah menang nyirik pokoknya. Halo. Dia bawa motor itu ditilang polisi, masih bisa ngeles. Loh saya tadi sudah kasih tanda tangan Pak. Kan gak no spion nih, tapi dia pakai tanda tangan gitu. Saya tadi sudah kasih tanda tangan Pak, kok masih ditilang gitu. Kemudian ditanya, Anda punya SIM? Oh SIM enggak punya Pak saya.
KTP ketinggalan di rumah Pak. Wah kamu itu gimana? Oh tenang Pak, saya punya kartu NU. Didokno kartu NU. Polisi ini bingung, Pak jangan tertawa gitu Pak. Saya ini Pancasila apal Pak. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Betul kan? Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ketiga, Indonesia kompak Pak. Halo, siapa diri kita? Lali. Ibu siapa diri kita omong-omongan. Halo. Tadi hit apa tadi? Hancurkan penghalang yang tidak tampak. UI-nya adalah impianmu tuliskanlah. Saya tanya, impian itu doa apa enggak Bapak Ibu? Kenapa sekarang banyak orang takut berimpian? Bapak Ibu tulis lagi impiannya, kumpulkan anak-anaknya, 5 tahun ke depan apa yang kamu impikan. Tulis, tempel di tempat yang sering Bapak Ibu lihat, ditandatangani suami istri, anak-anak juga ikut tanda tangan. Setiap mau berangkat dibaca, sebut dalam doa-doanya, jadi motivasi Bapak Ibu. Kalau masuk di alam bawah sadar jadi doa, Allah akan ijabah. Tapi setan tidak suka Bapak Ibu. Begitu kita nulis mesti ada kata-kata temen tadi, medeni gitu. Gak bahaya ta? Halo? Mau saya lanjut lagi? Nanti saya tutup persis menjelang jam 5. Sekarang jam berapa Bu? Oh 4:30. Oke, masih ada 20 menit Mas Teguh ya. Aku disediani kamar soalnya. Tapi aku mulai lagi. Oke lanjut. Kalimat impianmu tuliskanlah Bapak Ibu. Selain ada riset nanti, saya tunjukkan risetnya. Tetapi ada kisah nyata. Kalimat ini saya dapatkan dari teman satu bangku Bapak Ibu, satu kelas di SMA 6 Surabaya. Biasanya anak SMA itu performennya gayanya maco. Saya ini sekolah di SMA 6, tonggoe gradi. Jadi gak enak, mesti ono kegiatan katut. Nek bolos, enak tapi nek bolos. Begitu acara gradi langsung mulai. Nah, biasanya anak SMA itu performennya gayanya maco, betul apa enggak? Kalimat tadi itu, impianmu tuliskanlah, itu saya terinspirasi dari teman yang saya ceritakan ini. Dia gayanya nuei Bapak Ibu. Sehingga kami itu juluki dia profesor. Ketika kami ajak main itu, dia buka buku agendanya. Sebentar, aku cak nonton buku catatanku. Gak ono aku jadwal main. Kira-kira duwe kanca-kanca ngene iki apa? Akhirnya profesor gitu kan. Jadi kacamatanya hitam tebel Bapak Ibu. Kalau kemana-mana, kalau sekolah itu pakai sepatu pantopel dan pakai tas yang dicincing Bapak Ibu, bukan tas yang di punggung. Kami 10 orang itu, satu geng dengan saya, itu kalau dia sudah hadir, sudah dengar suara sepatunya dan batuknya Bapak Ibu, turun di Jalan Pemuda, kan sebelahnya gratis toh Bapak Ibu semana. Itu kami langsung baris di depan kelas itu. Begitu dia lewat, pagi profesor, itu mentalnya luar biasa Bapak Ibu. Kami semua disalami, pagi, kalian semua kok masih di luar, ayo masuk gitu. Kira-kira kalau punya teman kayak gini seneng apa enggak? Seneng ngapain Bapak Ibu? Bahasa sekarang bully Bapak. Jadi kalau ada pelajaran fisika, kimia, matematika, kebetulan kami eksak A1. Kalau ada soal yang dirasa sulit itu, pasti dari 10 orang itu pasti ada yang resek. Gampang Bu Guru, di kelas kami punya profesor gitu. Sambil ngomong itu kita semua itu noleh ke dia, silakan profesor gitu. Dan sialnya guru yang masuk kelas kami itu sepakat dengan kita gitu. Kalau kita lagi ngomong gitu, ya kamu maju profesor. Begitu ditunjuk itu dia enggak marah Bapak Ibu, cuma ngomong-ngomong, ih saya Bu arah-arah itu Bu. Akhirnya dia ngerjakan di papan tulis. Dan hampir setiap dia ngerjakan Bapak Ibu, ternyata benar. Sehingga kami teman-temannya yakin bahwa dia adalah masih SMA. Maka dia adalah anak yang pinter. Yang luar biasa dari teman yang saya ceritakan ini Bapak Ibu, buku pelajaran dia, buku tulis dia, dikasih nama dia wajar apa enggak? Wajar apa enggak? Wajar.
Yang tidak wajar apa Bapak Ibu? Dikasih gelar Pak. Dulu kami nertawakan itu. Profesor Dr. Dani Arifianto PhD Pak. Ada teman yang rese itu diambil, kemudian ditunjukkan ke teman-teman satu kelas, temen tulis profesor. Ketika kita goda kayak gitu biasanya enggak marah Bapak Ibu. Tahu-tahu dia berada di depan kelas, dia ngomong dengan penuh wibawa. Sudah puas kalian semua nertawakan saya. Sehingga satu kelas itu diam Pak, kayak terhipnotis. Sudah puas kalian semua nertawakan saya. Karena selama ini kalian sering kali menertawakan saya. Puas! Saya sengaja teriak ini dengan keras karena ada yang ngantuk. Koncomu loro iki ngomong dhewe ae. Ya apa diterusno apa ndak? Ono sing ngantuk, ono sing ngomong dhewe arisan. Wis gak bahaya ta ngene iki. Ngene kok njaluk kinerjane kaya apa ngene iki. Allahumma sholli ala Muhammad. Selama ini kalian semua sering kali menertawakan saya. Hari ini saya ingin ngomong serius dengan kalian semua. Satu kelas itu diam Bapak Ibu. Saya saking gak kuat koncoku sing garai mau. Tak jejek kok ning garai. Ternyata dia balas, biasa yo gak popo. Bapak Ibu saya sudah meninggal dunia. Saya ikut dengan kakek nenek saya di Penile. Jadi kalau dia enggak ada uang saku Bapak Ibu, dia jalan di jalan-jalan tikus, terus lewat belakangnya Gradi itu ada sungai. Nah tinggal dia loncat. Nenek saya pernah bilang, Le, kalau kamu punya impian, kamu punya cita-cita, kamu tempel di tempat yang sering kamu lihat. Kalau kalian ke rumahku, kata dia gitu, kalian akan aku tunjukkan di pintu kamar tidur saya, di dinding-dinding kamar saya tempel impian saya, cita-cita saya. Kata nenek, setiap kamu berangkat sekolah, kamu lihat, kamu baca dulu. Kamu berangkat les, kamu berangkat ngelesi, dan jangan lupa kamu sebut dalam doa-doa kamu. Setiap kamu berdoa, setelah kamu doakan kedua orang tua kamu. Saya tulis impian saya di buku tulis saya, di buku pelajaran saya. Itulah impian saya, itulah doa saya. Apakah saya salah? Apakah saya salah? Ikut ceritone. Jadi sampean gak perlu ngomong tidak. Halo. Iki berarti masih ngantuk iki. Atau terhipnotis. Bisa bilang tidak. Allahumma sholli ala Muhammad. Akhirnya Bapak Ibu tidak ada yang ngomando. Hampir satu kelas itu kemudian kita semua baris minta maaf sama dia. Sepurone sing akeh yo ngono dilepokno ati gitu kan. Mohon maaf yo. Lho ngono iku jono sing resek. Mohon maaf ya Profesor. Bapak Ibu, 8 tahun yang lalu saya ketemu beliau di ITS. Kami sama-sama lulus S6, saya diterima di Farmasi UNER, dia diterima di Teknik Fisika ITS. Saya ngisi seminar kayak gini Bapak Ibu. Setelah selesai saya ke parkir. Saya disapa dengan gaya anak muda, saya pangling Pak. Bapak Ibu pasti paham lah kalau arek Surabaya lama nggak ketemu, terus ketemu apa? Ya apa carane? Jancuk apa kabar rek? Loh ndak ini menunjukkan keakraban. Halo? Ngomong-ngomong wis suwi Sarif, kok nang dia ya? Lho kok nang dia? Akhirnya saya diajak ke Perumdos, tahu Perumdos Bapak Ibu? Perumahan Dosen ITS. Dia cerita, Sarif, aku baru kembali ke Indonesia 3 bulan ini. Karena selama ini saya menyelesaikan postdoktor saya di Kanada dan di Jepang. Dan saya yakin Bapak Ibu, dia sebentar lagi profesor. Betul Pak? Lebih hebat dia Bapak Ibu. Saya doktornya di dalam negeri. Dia doktor di luar negeri. Saya doktor dalam negeri. Diuji 7 orang profesor Bapak Ibu. 5 orang profesor, teman saya. Ayo bayangkan. Tapi masih mending saya daripada ketua partai. Dapat doktor honoris causa. Aduh, sing kuliah soro-soro kalah mbek ketua partai hari ini. Halo. Saya sancurit ngene iki rek. Gimana? Lanjut? Betul Bapak Ibu. Ngomong-ngomong tahun 2019 kemarin pas masuk Covid, tahun 2020 dia sudah dinyatakan menjadi guru besar.
Ketemu saya itu saya salami Bapak Ibu, pas reuni itu saya bilang, kamu harus bersyukur dengan 10 orang temanmu. Karena 10 orang temanmu itu ternyata doanya mustajabah. Dan 1 orang kan sudah ketemu, saya kan. Nah berarti kamu harus cari yang 9 orang, kamu syukuran. Kan berarti doa kita kan mustajabah gitu. Aku disadu, iya kon kiai gitu. Halo, kekuatan apa ini Bapak Ibu? Doa, kekuatan impian. Maka di sesi terakhir, nanti Bapak Ibu saya ajak untuk melakukan kontemplasi. Mas, lakukan lagu yang terakhir ya, coba. Caranya kayak gini Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu nanti punya anak, punya pasangan hidup, biasanya kalau anak itu kan ada saja satu anak sing masih bikin apa? Nah, kalau dikasih omongan enggak bisa, Bapak Ibu lakukan ini. Mau? Syaratnya tidak boleh punya rasa benci. Caranya kayak gini Bapak Ibu, ilmunya disebut dengan subjective communication. Sik Mas, tarik dulu sampai sebelum musik. Yang terakhir tadi, terus. Gak tutup, terus Mas. Terus terakhir, yang tadi ada, kita nyoba musik tadi. Saya bantu masuk ke gelombang alfa dengan musik Bapak Ibu ya. Bapak Ibu lagi dengarkan saya kayak gini, ini namanya gelombang beta dalam kondisi sadar. Tapi kalau Bapak Ibu sudah mulai konsentrasi, namanya gelombang alfa. Kalau Bapak Ibu sudah mulai ngantuk dan mau tidur, itu namanya gelombang theta. Kalau di rumah sakit gini-gini ya. Kalau kemudian sudah tidur mendalam, namanya delta. Tapi kalau kayak gini, ini namanya gelombang inalillah. Indonesia pernah digegerkan oleh Setia Novanto Bapak Ibu. Setia Novanto itu pernah sakit, yang kemudian dimuat di media massa, di videonya, ternyata mesin ininya Bapak Ibu lurus. Ternyata lupa nggak dicepno. Jadi Indonesia ini dagelan tok Bapak Ibu. Wis gak usah percaya mbek wong tembelek-tembelek iku mau ya. Halo. Sudah Mas, terus Mas. Terakhir, terus. Ini terus. Ini mahasiswa saya yang kena penyakit kanker. Nah. Ini bunyi Mas mestinya. Ya. Nah. Oke. Lagi. Sebelumnya. Nanti setelah ini. Terus. Nah, nanti setelah atas lagi. Atas lagi Mas. Nah, wis, nanti setelah ini terakhir. Yang tadi Mas paling atas, nanti ikuti komando saya. Terus, diklik lagi. Terus. Bawah lagi bawah. Terus. Terus Mas. Nah. Oke, sekarang dinaikkan dulu. Nanti aku pukul lagi. Sekarang dinaikkan. Saya jelaskan caranya dulu. Oke, halo. Bapak Ibu, nanti caranya gini. Dalam hitungan ketiga, Bapak Ibu ambil nafas dalam-dalam. Begitu tarik nafas, tahan dulu Bapak Ibu. Setelah itu Bapak Ibu keluarkan dengan kalimat syukur. Alhamdulillah ya Allah. Bapak Ibu lakukan 3 kali. Setelah itu dalam hitungan kelima, Bapak Ibu pegang dadanya masing-masing dan pejamkan mata. Ingat dadanya masing-masing, bukan dada sebelahnya. Ya, nanti di rumah juga gitu. Setelah selesai sampean kelonan sak karepmu. Bisa dilanjut? Nanti duduknya melantai kayak gini. Sepatunya melantai semua. Jangan ada yang mentingkrang. Ya, begitu Bapak Ibu nanti pejamkan mata, nanti musiknya pelan aja Mas ya, tidak usah dibenarkan. Begitu Bapak Ibu pejamkan mata, nanti Bapak Ibu pegang dadanya masing-masing, coba dadanya dipegang masing-masing. Yang ada melingkar, ada tulangnya masih ada apa enggak? Ya sudah, berarti normal. Sambil pegang dadanya gini digosok-gosok pelan-pelan Bapak Ibu. Begitu tarik nafas nanti Bapak Ibu ucapkan kalimat syukur 1 kali. Alhamdulillah ya Allah, aku punya kedua orang tua yang sangat menyayangiku. Bayangkan wajah Bapak Ibunya masing-masing. Tarik nafas lagi, sebut kalimat syukur sampai 10 kali. Setelah itu Bapak Ibu minta sama Allah nanti, ya Allah, izinkan alam bawah sadar saya tersambung dengan alam bawah sadar anak saya yang mau dinasihati.
Setiap malam Bapak Ibu sambungkan. Anak saya di Al-Azhar, Kairo, Mesir Bapak Ibu. Setiap malam karena di luar negeri kami sambungan terus. Itu ngalang-ngalai HP Bapak Ibu. Kita benar-benar pasrahkan sama Allah. Besok paginya itu mesti telepon. Ano apa sih Bi? Kan gitu. Nah, Bapak Ibu nanti kalau terkait dengan impian, Bapak Ibu nanti bayangkan impian itu telah terjadi. Bapak Ibu sebut impiannya masing-masing. Alhamdulillah ya Allah, saya sekarang hadiri wisuda anak saya. Alhamdulillah ya Allah, saya sekarang buka usaha, punya karyawan 25 orang, omsetnya 100 juta tiap bulan. Jadi seakan-akan sudah terjadi. Diawali dengan kalimat syukur setelah 10 syukuran tadi. Alhamdulillah ya Allah, masya bojoku lewemu jebablah ngene iki. Ngerjekeni ya Allah, sehingga aku tidak perlu beli spring bed gitu misalnya. Sing lemu aja tersinggung. Ya, sebut 10 kali. Nanti akan saya bantu masuk gelombang alfa dengan musik yang ketukannya pelan. Nanti Bapak Ibu bisa lakukan setiap malam sebelum tidur. Sebut impiannya tadi seakan-akan terjadi. Itu kalau terus Bapak Ibu energinya luar biasa. Bapak Ibu dihina orang gak ngefek. Termasuk nanti nasihati anaknya tadi, Bapak Ibu nanti tidak boleh punya rasa mangkel. Nah, kamu baik-baik ya di luar negeri, Ibu sayang sama kamu. Jadi seperti Bapak Ibu ngomong di depannya. Kalau Bapak Ibu sudah bisa membayangkan itu, nanti Bapak Ibu tutup dengan kalimat la haula wala quwata illa billah. 3 kali Bapak Ibu. Sambil Bapak Ibu membayangkan, ya Allah, aku sekarang benar-benar di Mekah. Aku sekarang sudah umroh bersama keluarga, bersama mertua. Sampai jenengan bisa melihat dan merasakan itu. Dan nanti jangan heran Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu lakukan, itu energinya begitu luar biasa. Allah akan kasih keajaiban-keajaiban. Mau ngamalkan ini? Praktek hari ini ya? Oke, silakan Bapak Ibu pandangannya ke depan semua masing-masing. Jadi sesuai dengan duduknya, pandangannya ke depan masing-masing. Oke, duduknya melantai semua. Kakinya melantai, tidak ada yang mentingkrang. Silakan Bapak Ibu bayangkan seakan-akan Bapak Ibu melihat foto besar, melihat video besar, dan di dalam video itu adalah Bapak Ibu dan keluarga. Dan Bapak Ibu telah menyaksikan benar-benar yang Bapak Ibu impikan itu seperti Bapak Ibu melihat video besar ini. Silakan Bapak Ibu bayangkan dulu. Sudah? Kalau sudah Bapak Ibu, sekarang Bapak Ibu ambil nafas dalam-dalam. Tarik nafas Bapak Ibu, tahan, keluarkan pelan-pelan. Alhamdulillah ya Allah. Tarik nafas lagi Bapak Ibu 3 kali, keluarkan pelan-pelan. Bapak Ibu masih melihat, jangan pejamkan mata dulu. Keluarkan pelan-pelan. Alhamdulillah ya Allah. Tarik nafas lagi, tahan, keluarkan pelan-pelan. Alhamdulillah ya Allah. Sekarang dalam hitungan kelima, silakan Bapak Ibu pejamkan mata. 1, 2, 3, 4, 5. Bapak Ibu pejamkan mata dan pegang dadanya masing-masing. Ayo Mas, masuk. Pejamkan mata semuanya. Masuk musiknya Mas. Oke, cukup. Pejamkan mata semua Bapak Ibu. Pegang dadanya masing-masing. Sekarang Bapak Ibu ambil nafas dalam-dalam. Keluarkan pelan-pelan sambil mengucapkan syukur. Alhamdulillah ya Allah. Aku punya kedua orang tua yang sangat menyayangi. Bapak Ibu ingat wajah Bapak yang kandung. Coba Bapak Ibu ingat saat-saat yang membahagiakan bersama kedua orang tua. Membahagiakan sehingga Bapak Ibu membuat bersyukur. Alhamdulillah ya Allah, aku punya Bapak yang mulia yang mengajari aku di sini tanggung jawab terhadap keluarganya. Sekarang ambil nafas dalam-dalam. Bapak Ibu bayangkan wajah ibu kandung. Coba Bapak Ibu ingat-ingat saat-saat yang membahagiakan bersama kita.
mengajari aku cinta terhadap keluarga dan anak-anak. Sebut nama suami, sebut nama istri. Bapak Ibu ingat-ingat sudah berapa tahun Bapak Ibu menetapkan sekarang Bapak Ibu ingat-ingat satu kejadian yang sangat membahagiakan bersama pasangan. Bapak Ibu ucapkan ya Allah, Kau beri aku imam dan hebat untuk anak-anak aku. Bapak yang terbaik untuk anak-anak. Kau beri aku ibu yang hebat untuk anak-anak dan fakta kami yang sempurna. Sudah. Sekarang Bapak Ibu merasakan energi hati. Inilah energi syukur Bapak Ibu. Sekarang Bapak Ibu tanya, karena setelah mau masukkan kalimat ini. Alhamdulillah ya Allah, saya diterima pegawai negeri. Coba Bapak Ibu ingat, saat pertama kali pengumuman nama Bapak Ibu ada, dan kalau Bapak Ibu ingat gaji pertama dulu Bapak Ibu berikan apa untuk orang-orang terkasih? Kalau Bapak Ibu ingat, Bapak Ibu ucapkan syukur alhamdulillah ya Allah, dengan rezeki yang Kau berikan aku bisa beli rumah, bisa nyekolahkan anak-anak. Bapak Ibu lanjutkan sampai 10. Alhamdulillah ya Allah, aku punya anak-anak yang hebat, yang soleh. Silakan Bapak Ibu sebut nama putra putrinya. Bayangkan Bapak Ibu ketika hadir di surga, ketika namanya disebut, coba Bapak Ibu ingat-ingat pertama kali Bapak Ibu melihat tangis dia pada saat dia lahir. Bapak Ibu merasakan bahagia yang luar biasa. Dan hari ini anak Bapak Ibu sudah selesai ujian. Dia sudah bisa membanggakan orang tuanya. Bapak Ibu ucapkan syukur. Alhamdulillah ya Allah. Sekarang kalau Bapak Ibu sudah siap, sudah tanggal. Bapak Ibu sekarang ambil nafas dalam-dalam sebut sekian besar Bapak Ibu terhadap keluarga dan anak-anak. Awali dengan kalimat ini, seakan-akan dijaga dan bisa berdoa. Alhamdulillah ya Allah, saya sudah bisa bangunkan putra saya. Alhamdulillah ya Allah, putra saya sekarang sudah jadi kepala rumah sakit. Alhamdulillah ya Allah, sampai dengan kalimat ini seakan-akan sudah terjadi dan dijaga oleh Allah. Bapak Ibu kesayangan. Dan Bapak Ibu bisa melihat, mendengar dan merasakan inilah energi syukur Bapak Ibu yang Bapak Ibu patutkan dan bersyukur. Alhamdulillah ya Allah. Saya sekarang berada di tanah suci bersama keluarga besar saya. Bapak Ibu pegang Hajar Aswad. Bapak Ibu sekarang sudah di Madinah. Bapak Ibu sudah di Ar-Raudhah. Bapak Ibu berdoa di hadapan Allah, tempat yang mustajab. Sekarang Bapak Ibu ambil nafas pelan-pelan. Bapak Ibu tirukan kalimat saya. Ya Allah, berikan alam bawah sadar saya tersambung dengan alam bawah sadar ibu kandung saya. Ya Allah, izinkan saya petang hari ini alam bawah sadar saya tersambung dalam alam bawah sadar ibu kandung saya. Sebut nama ibundanya masing-masing. Bapak Ibu sekarang sudah mulai melihat wajah ibu kandungnya masing-masing. Beliaulah cahaya pertama yang dikasihkan oleh Allah ke muka bumi ini, yaitu kedua orang tua kita. Silakan Bapak Ibu sambut. Mungkin Bapak Ibu lama enggak ketemu. Bapak Ibu pegang tangannya. Bapak Ibu dirangkul, dipeluk oleh ibunda. Mungkin Bapak sudah lama tidak merasakan pelukan hangat ibundanya. Silakan Bapak Ibu ngomong, minta maaf. Bapak Ibu katakan impiannya tadi, mintakan doa sama cahaya pertama
Kalau Anda masih kesulitan membayangkan hati diri, Anda ucapkan istighfar kepada Allah. Mungkin saking kerasnya hati Anda. Silakan Anda bersimpuh, Anda cium tangan, Anda minta maaf. Anda sebut impian Anda, limpahkan doa pada cahaya yang dikasihkan oleh Allah kepada kamu. Dialah Anda dicium. Takkan jadi derita. Anda bernafas dalam Anda haus dan Anda suci. dengarkan doa dari ibu Anda. Mengangkat tubuh ini. Suara itu tidak aneh bagi Anda. Jiwa raga selalu hidup. Kepada Allah, ternyata beliau sangat sayang sama Anda, sama anak menantu dan Mereka diriku selalu dimanja. sekarang dua Anda doakan kedua orang tua dan mertua Anda. Mereka adalah cahaya Diriku selalu diterima. Oh Bunda ada dan tiada dirimu kan selalu ada di dalam hatiku. Tarik nafas lagi dalam-dalam. Doakan keluarga Anda, anak-anak Anda. Tarik nafas, cukup kedua telinga Anda yang dengar. Tarik nafas lagi. Doakan guru-guru Anda. Mereka adalah orang-orang yang memberi ilmu pada Anda. Layak Anda doakan, mereka adalah cahaya yang ketiga. Sekarang Anda ambil nafas dalam-dalam. Anda kembali sebut impian besar Anda. Dan seakan-akan sudah terjadi. Ajak kedua orang tua mertua Anda dan anak-anak Anda melihat-lihat keberhasilan hidup Anda. Alhamdulillah ya Allah, kami sekarang berada di tempat yang suci. Kami ajak semua keluarga kami ya Allah. Tentang riwayatku. Anda mendengar celotehan anak-anak, Mama, adik bangga Ma, punya ibu seperti Mama. Mereka Mama, diriku kakak bangga Ma, punya bapak seperti ayah. Mereka diriku selalu diterima. Oh Bunda ada dan tiada dirimu kan selalu ada di dalam. Kalau Anda sudah bisa melihat itu, mendengar dan merasakan itu, Anda ambil nafas dalam-dalam, masukkan kalimat la haula wala quwwata illa billah. Tarik nafas lagi, la haula wala quwwata illa billah. Tarik nafas lagi, la haula wala quwwata illa billah. Dalam hitungan kelima, jenengan sebut hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Anda buka mata Anda pelan-pelan. 1, 2, 3, 4, 5. Dihapus air matanya Bapak Ibu. Sekarang Bapak Ibu setelah hapus air matanya, Bapak Ibu genggam tangannya sebentar. Tangis Bapak Ibu hari ini adalah Bapak Ibu tertanda terlahir kembali sebagai sang juara secara maknawi. Mungkin hari ini sudah dilupakan karena bisikan setan. Tangannya diangkat gini Bapak Ibu, kemudian katakan pada dunia, saya sang juara. Lebih keras Bapak Ibu, 1, 2, 3. Saya sang juara. Saya sang juara. Silakan Bapak Ibu tundukkan kepala sebentar. Bapak Ibu ucapkan istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim. Stand up Bapak Ibu, semuanya berdiri, saling merangkul pundak kanan kiri temannya. Karena di Provinsi Jawa Timur Bapak Ibu seperti saudara, ayo saling menguatkan, saling. Mas, lagu berikutnya dibesarkan, The Massive. Pandangannya ke atas, saling
Anda di provinsi seperti saudara, Bapak Ibu saling menguatkan. Jangan iri-irian, jangan hasut, iri dengki. Itu kembalinya ke Bapak Ibu semua. Dibesakan Mas, lagunya masih jangan pernah menyerah. Tak ada manusia yang terlahir sempurna. Jangan kau sesali segala yang telah terjadi. Kita pasti pernah dapatkan cobaan yang berat. Seakan hidup ini tak ada artinya lagi. Syukuri apa yang ada. Hidup adalah anugerah. Tetap jalani hidup ini, melakukan yang terbaik. Letaknya bahagia. Tak ada manusia yang terlahir sempurna. Jangan kau sesali segala yang telah terjadi. Syukuri apa yang ada. Hidup adalah anugerah. Tetap jalani hidup ini, melakukan yang terbaik. Tuhan pastikan menunjukkan kebesaran dan kuasanya bagi hambanya yang sabar dan tak kenal putus asa. Jangan menyerah, jangan menyerah, jangan menyerah, jangan menyerah, jangan menyerah, jangan menyerah. Oh, syukuri apa yang ada. Hidup adalah anugerah. Tetap Baik Bapak Ibu, jalani. bisa kasih puas untuk kita semua. Lebih keras Bapak Ibu, lebih keras, lebih keras. Silakan duduk Bapak Ibu. Terakhir, tadi hit kan, hancurkan penghalang yang tidak tampak, impian tuliskanlah. Visualisasikan seperti yang saya ajarkan, sebut dalam doa-doa kita. Yang terakhir, tingkatkan terus kompetensi diri kita. Kalau semakin meningkat kompetensi diri kita, level kita akan naik apa enggak? Kalau levelnya naik, fasilitas mesti ngikut. Santen kula klopo, cekap semantun atur kula, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh diberikan tepuk tangan sekali lagi yang sangat meriah untuk Dr. Nasrul Fakih Sari Basim SOSI MSI, narasumber kita pada kesempatan sore hari ini. Dan senantiasa izin karena dibuka di awal di atas, kemudian saya closingnya nanti juga di atas. Dan senantiasa apa yang tadi sudah disampaikan, hidup sehat, bahagia dan berdaya guna senantiasa kita bisa aplikasikan dan menjadi pribadi yang begitu luar biasa. Dan akhir kata pada kesempatan hari ini, kita akan tutup terlebih dahulu. Sejak pagi, siang sampai menjelang petang, rangkaian acara ternyata juga bisa kita ikuti bersama satu persatu. Dan alhamdulillah sekali lagi boleh diberikan tepuk tangan yang cukup meriah untuk panjenengan semuanya. Kemudian nanti Bapak Ibu, rangkaian acara di jam 18.30 sampai jam 9 nanti di sini terploting sesi diskusi, namun juga akan kita berikan sesuai dengan penyelenggara. Nanti rangkaian acaranya ada di
Lariso dekat dengan kolam, nanti ada beragam hiburan juga. Yang suka dengan lagu-lagu nanti boleh bergabung dengan tim hiburan yang sudah disiapkan. Jadi agak sedikit nyantai untuk sesi selanjutnya. Baik, sekali lagi pada kesempatan hari ini kita tutup terlebih dahulu rangkaian pembinaan motivasi dan pembekalan kewirausahaan ASN Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur tahun 2023. Kita juga mengucapkan terima kasih yang sangat luar biasa kepada Dr. Nasrul Fakih Syarif Hasim yang telah memberikan motivasinya kepada kita semuanya. Sebagai ungkapan rasa syukur kita kehadirat Allah SWT, marilah kita tutup bersama sore hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Selamat sore dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.